Yang kedua-duanya itu disebut dengan sebutan Rasulin Karim, utusan yang mulia. Kesetakan dibawa oleh Jibril dan Nabi Muhammad adalah wahyu. Jadi Allah mewakilkan kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad, dan Jibril mewakilkan pula kepada Nabi Muhammad agar wahyu itu disampaikan kepada manusia. Apa itu pesan yang Allah titipkan kepada Jibril dan Nabi Muhammad SAW? Itulah Al-Quran. Turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu Allah berikan keseluruhan kepada Jibril. Kemudian di Baitul Izzah dicicil kepada Nabi Muhammad SAW turunnya dalam kurun waktu lebih kurang lebih 22 tahun, tapi tidak sampai 23 tahun. Dari seluruh ayat dan surat yang diturunkan, yang sekaligus ditemukan dan sepakat para ulama hanya dua. Satu surat Al-An'am, yang kedua surat Yusuf. Itu pun walaupun Al-An'am berjumlah 165 ayat, Yusuf 111 ayat, dengan mudah Nabi Muhammad bisa menerima karena kedekatan Jibril dengan beliau. Di pesan sini ialah pembawa pesan yang ideal itu, yakni yang dititipi pesan diberikan tugas sebagai wakil untuk menyampaikan amanah. Majasnya terkait dengan kita sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia. Februari mendatang akan memilih orang tempat kita titipkan pesan untuk menyampaikan aspirasi pesan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Maka ini yang diungkap oleh MUI dalam Istimewa 2 di Padang Panjang 2009. Hendaklah kriteria tempat orang kita bisa menitip pesan itu hendaknya mengikuti karakter-karakter yang diberikan Allah pada ayat ini, yang sudah ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Lu bayangkan 22 tahun Al-Quran itu berproses turun, tidak satu huruf pun yang tertinggal, tidak satu huruf pun yang tertambah, dan tidak pula satu huruf pun yang tercecer, tidak sampai dari Jibril ke Muhammad dan tidak sampai pula dari Muhammad ke umat manusia. Sangat luar biasa. Apa yang ada pada sosok ini? Ayat ini menyebut yang pertama adalah disebut dengan mereka itu Rasul Karim, utusan yang sangat mulia. Bagaimana kemuliaannya? Kenapa mulia? Karena malaikat itu adalah muqa'in sama amin. Saking mulianya itu, yang paling utama itulah kenapa dia mulia? Karena taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Karena dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadilah dia sama amin untuk kalangan malaikat di alam malakut atau alam malaikat. Dengan bahasa yang lain di komunitas malaikat, Jibril itu ditaati. Jadi dia taat kepada Allah sehingga dia menjadi makhluk, menjadi pemimpin di antara para malaikat. Maka pada saat Jibril diberi tugas oleh Allah menyampaikan wahyu, semua malaikat yang lain itu hormat kepada Jibril. Kenapa? Karena Jibril adalah makhluk sosial yang tepat untuk menyampaikan wahyu, dan artinya mengagungkan penghormatan yang luar biasa kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga dalam surat Al-Baqarah disebutkan nazzala bihi ruhul amin. Allah menyebut Jibril itulah ruhul amin, dan pada surat ini Allah bersumpah tentang integritas kemuliaan Jibril alaihissalam itu. Dengan sumpahnya dimulai fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas.
Demi malam yang larut dan demi fajar yang terbit pada waktu subuh, Allah bersumpah. Wahyu itu benar-benar terjaga di tangan Jibril dan di tangan Muhammad SAW. Yang kedua, Jibril itu benar-benar utusan yang mulia. Ketiga, Jibril itu ziku batin inda zil arsy makin. Dia itu posisinya sangat kuat, sangat dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika berselawat pun Allah kepada Nabi Muhammad itu sama dengan malaikat, dengan Jibril. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berselawat. Dan berikutnya ialah karena Jibril itu sebagai sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pesan wahyu Al-Qur'an yang Allah titipkan kepadanya secara utuh memang sampai dengan utuh pula kepada umat manusia. Jadi kalau Jibril digelari Ruhul Amin, Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin, terpercaya. Jadi berkaitan, DPR itu nanti adalah wakil yang akan membawa aspirasi masyarakat. Maka hendaknya kita sebagai orang yang menitipkan pesan kepada para wakil-wakil kita nanti di perwakilan rakyat, itu hendaklah memandang dari sekian jumlah ribuan orang yang kita pilih menjadi sekian orang saja, itu hendaknya pedoman dalam menetapkan itu kita melakukan tarjih. Apa itu tarjih? Memilih di antara mereka yang terdekat karakternya dengan yang Allah ceritakan pada sosok Jibril dan sosok Nabi Muhammad SAW. Jika capres ribuan calon legislatif dan ratusan puluhan calon DPD RI, masing-masing kita akan punya hak untuk menentukan menitip pesan. Nah, kalau salah kita menitip pesan, menitipkan aspirasi, dengan tidak sampai. Maka agar sampai, MP kembali mengingatkan, hendaklah itu sidik, amanah, tabligh dan patanah. Maka amanah itu adalah kullu ma yuqaman alaihi, orang yang bertanggung jawab kepada Allah dunia akhirat untuk senantiasa melaksanakan tanggung jawab di atas pundaknya. Kalau di pundak para wakil rakyat itu adalah amanah kemaslahatan dan kesejahteraan, nanti setelah terpilih akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu jelang Februari umat Islam khususnya harus senantiasa melakukan tarjih agar mendapatkan terdekat hendaknya kriteria seperti yang ada pada diri Jibril alaihissalam dan yang ada pada Nabi Muhammad SAW, sehingga betul-betul hasil itu akan mengharapkan kepada kita semua mendapatkan hasil yang terbaik untuk bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa mendapatkan pemimpin sebagai pembawa aspirasi bagi bangsa dan negara, bagi umat dan masyarakat yang mendekati kriteria seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.